Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita lanjutkan materi kuliahnya terkait dengan desain perkasan jalan. Kalau kemarin eh, kita sudah sampai dengan bagaimana menghitung tebal perkasan dengan metode ASTO, baik itu ASTO 72 maupun 93. Maka kali ini kita akan menggunakan manual desain perkasan jalan MDPJ tahun 2017. Sebenarnya ada dua, ya, dia untuk perkerasan lentur juga untuk perkerasan kaku, sama-sama pakai MDPJ 2017. Untuk kali ini kita ke perkerasan lentur dulu, ya. Kemudian acuan yang dipakai untuk perencanaan ini itu menggunakan ini apa PDT 2002, 2003, 2005, PDT 5 2005 itu, kemudian ASTO Roads dan juga ASTO 93 perumusannya. Khusus untuk yang perencanaan tebal lapis tambahan atau overlay nanti akan kita berikan video khusus terkait itu yang mengacu pada PDT 2005. Nah, kemudian tipikal untuk perkerasan jalan secara umum ada tiga sebenarnya. Jadi ada yang dia di atas muka tanah asli, at grade, ada dia di atas timbunan, dan juga ada dia di atas galian. Tiga-tiganya sama sebenarnya. Lapisan permukaan atau perkerasan itu ada ACWC, ACBC. ACWC itu wearing course, ini binder course. Kemudian ini ada AC base, ada LEVA kelas A atau STTB. Kemudian di bawahnya LEVA kelas A ada LEVA kelas B, ya, lapisan fondasi. Kemudian di bawahnya lagi ada tanah dasar, ya, subgrade. Tadi tanah dasarnya itu bisa dia di atas galian atau di atas timbunan, sama sebenarnya di atasnya pergerasannya, atau dia di tanah dasar, ya, sama sebenarnya. Ya, ininya sama, tapi yang berbeda itu yang dia di tanah dasarnya itu. Oke. Kemudian eh, untuk perkerasan kaku demikian juga sama sebenarnya, ya. Kalau perkerasan kaku eh, apa ini dia ada perkerasan beton, ada di bawah perkerasan beton itu ada lin concrete, ada LMC, kemudian ada lapisan drainase agregat kelas A, dia di bawah tanah dasar atau di atas timbunan atau di atas galian, sama seperti yang tadi, ya. Nah, kalau dia di atas galian ini disyaratkan 85 cm harus dikeruk kalau misalnya nilainya CVR-nya itu harus dia di atas 4% jika dibutuhkan, ya. Kemudian yang lain lagi adalah terkait dengan umur jalan perkerasan baru. Jadi untuk perkerasan baru umur jalan itu kalau kemarin di metode MAK ataupun di metode ASTO yang namanya umur jalan, kalau MAK itu menggunakan nomogram, umur jalannya ada dipakai 10 tahun, tapi kita bisa pakai 5 tahun. Maaf. Kita bisa pakai 5 tahun untuk umur jalannya. Kalau untuk MDPJ semuanya yang dipakai kalau perkerasan lentur ya 20 tahun, ya. Kalau perkerasan kaku 40 tahun. Makanya nanti kalau kita pakai MDPJ ini tebal perkerasannya biasanya lebih besar daripada kalau kita menggunakan metode analisa komponen ataupun yang ASTO. Jadi intinya itu kalau ASTO kita pakai yang perhitungan, kalau MAK itu pakai nomogram, yang MDPJ ini nanti pakai tabel langsung gitu ya, menentukan berapa tebalnya. Nah, itu ya kira-kira.
Kalau perkerasan kaku 40. Kemudian kalau untuk perkerasan lentur yang dia di atas underpass, ya bisa underpass, kemudian perkerasannya di dalam underpass itu, atau dia di bawah jembatan, ya, atau dia di terowongan misal gitu, yang tidak memungkinkan ada overlay, maka kita pakai umurnya bukan 20 tahun, tapi untuk perkerasan lentur yang 40 tahun. Tapi kalau untuk jalan-jalan biasa ya 20 tahun ini pakai, atau kalau kaku ya 40 tahun secara umum begitu ya. Nah, kemudian ini adalah pemilihan jenis perkerasannya. Jadi sebelum menentukan ini pemilihan jenis perkerasan ini, kita harus menghitung dulu SA-nya. SA itu equivalent single axle load selama umur jalan. Ini dalam hal ini ada 20 tahun. Jadi kalau misalnya SA-nya selama 20 tahun itu dia mempunyai nilai SA itu sama seperti log WT18. Kalau di MAK ada lintas ekuivalen rencana LAR. Jadi kalau di MDPC namanya SA gitu ya. Equivalent single axle load selama umur jalan. Nah, itu di sini pangkat 4, bisa pangkat 4, bisa pangkat 5 nanti ya. Misalnya pangkat 4, kemudian nilainya itu lebih dari 30 juta, misalnya 35 juta, ini dalam satuan juta, selama umur jalannya, maka kita bisa pakai perkerasannya, bisa pakai perkerasan kaku, bisa pakai perkerasan AC/WC, atau bisa pakai AC dengan CTB, AC tebal lebih dari 10 cm dengan lapis fondasinya, ini pakai ini. Jadi ini pemilihannya harus dihitung dulu SA-nya. SA-nya berapa, baru nanti bisa menentukan jenis perkerasannya ini. Oke, kalau misalnya SA-nya itu kecil, jalan-jalan kampung misalnya gitu, ya cukup lapisan burtu atau burda. Ya, yang di sini. 1 ini apa? 3 ini adalah tingkat kesulitannya. Jadi kalau 1 itu kontraktor kecil, yang 3 itu membutuhkan keahlian khusus kontraktor yang besar. Misalnya, yang 2 ini kontraktor yang besar dengan sumber daya memadai. Ya, yang 2. Kalau yang 3 itu untuk keahlian khusus dengan kontraktor spesialis burda atau burda. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai SA tadi, maka kita harus menghitung volume. Volume kalau di MDPC 2017 ini, halaman 41, step 1, dilakukan survei selama 7 kali 24 jam, artinya selama 1 minggu. Kemudian nilai dari LHR-nya itu adalah rata-rata dari 7 hari itu, atau dipakai yang nilai yang terbesar selama 7 hari. Misalnya selama 7 hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Misalnya paling besar adalah hari Rabu misalnya begitu. Ya dipakai ya hari Rabu itu sebagai dasar untuk menentukan LHR atau lintas ekuivalen sampai dengan umur jalannya. Atau di rata-rata, kalau mungkin ini rata-rata selama 7 hari. Ya, volume trafficnya itu berapa volume traffic yang terjadi selama 24 jam selama 7 hari di rata-rata, atau yang paling besar 1 hari. Nah, kalau pada saat Anda ikut mata kuliah rekayasa lalu lintas atau yang berhubungan dengan MKJI atau berhubungan dengan menghitung tingkat kemacetan, yang namanya volume lalu lintas itu DS itu kan Q dibagi C. Q-nya itu volume lalu lintas itu secara umum dibagi 3. Ada LV, HV sama MC. Ada light vehicle, ada heavy vehicle, ada motorcycle. Tapi kalau untuk menghitung tebal perkerasan, kalau tadi untuk menghitung kemacetan cuma 3. Tapi kalau untuk menghitung tebal perkerasan, yang namanya HV tadi, kalau untuk jalan antar kota bisa ada LB, LT gitu ya, ada MHV. Kalau di tebal perkerasan, kita menghitung atau menentukan HV-nya tadi tidak banyak bisa 1 HV gitu, karena HV itu bisa macam-macam. Yang namanya truk itu bisa macam-macam. Coba Anda lihat, ini bisa macam-macam truknya. Tergantung dari apa? Tergantung dari konfigurasi sumbunya, ya, konfigurasi sumbu. Contoh base saja. Base ini ada base kecil, base besar, ya. Ada konfigurasi sumbunya itu modelnya 1 begini, 1 single wheel ya, single axle. Jadi atau roda tunggal dan
sumbunya juga tunggal. Ini 1.1. Kemudian kalau yang satunya lagi ini double wheel ya 1.2. Dua itu berarti ini dia ada double 2 gitu ya. Nah kemudian yang lain lagi misalnya truk itu dia ada yang 1.2 begini, ada yang 1.22. Ini salah ya, bukan bikin 1.2 titik begini tapi 1.22. Kemudian yang ini ada tergandeng. Kalau tergandeng itu bukan minus tapi plus ya. 1.22 plus 2.2. Nah kalau yang dia sifatnya menopang seperti truk semi trailer yang mengangkut peti kemas seperti ini, itu dia minus 1.22 minus 22. Dan ada golongan, ini masing-masing golongannya ya. Golongan 1 sampai golongan 8. Yang 8 itu kendaraan tidak bermotor. Jadi kalau kendaraan tidak bermotor atau sepeda motor ini tidak diperhitungkan malah di dalam perencanaan tebal kekerasan. Kalau kita merencanakan atau menghitung tingkat kemacetan, maka sepeda motor yang unmotorized ini sangat diperlukan datanya. Tapi kalau untuk tebal kekerasan ini tidak perlu dihitung karena ini anak kecil gitu ya, bukan kendaraan yang menyebabkan kerusakan jalan. Nah kemudian selain tadi golongan jenis kendaraan, maka laju pertumbuhan lalu lintas ini juga harus diketahui atau direncanakan atau dicari dulu. Nah, di MDPJ 2017 ini yang namanya laju pertumbuhan ini kita bisa tabel ini. Jadi kalau misalnya kita merencanakan jalan di Pulau Jawa misalnya gitu ya, di Jawa Timur misalnya gitu, kita bisa pakai pertumbuhannya I-nya itu 4,8% untuk pertumbuhan lalu lintasnya kalau jalan arteri. Kalau kolektor 3,5. Kalau memang tidak ada data itu atau bukan di Jawa atau bukan di Sumatera, misal di daerah Kupang, misalnya Tenau Kupang misalnya gitu, atau di daerah Sumbawa misalnya gitu, ya kita pakai yang ini, atau daerah Bali misalnya, kita pakai yang ini rata-rata seluruh Indonesia 4,75 untuk arteri, 3,5 dan 100% untuk jalan desa. Setelah tahu berapa nilai faktor pertumbuhannya, kita cari kumulatifnya selama umur jalannya ya. Umur jalannya misalnya tadi 20 tahun, ya ini UR-nya 20 tahun. I-nya berapa dimasukkan di situ, ketemu nanti berapa R-nya. Ya. R-nya berapa. Yang rumusnya di sini kalau misalnya antara pertumbuhan yang tahun pertama dengan beberapa tahun kemudian itu berbeda, ada 2 nilai pertumbuhan. Ini pakai yang ini. Misalnya jalan tol dibuka tahun 2000 sampai dengan 5 tahun misalnya gitu ya. Itu dia pertumbuhannya I1 misalnya gitu. Misalnya sampai 20%. Kemudian yang setelah 5 tahun dia normal pertumbuhannya, ya pakai yang I yang ada misalnya 5% dan seterusnya. Maka kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, kalau yang di bawah itu adalah hubungannya dengan kapasitas dari jalannya. Ya. Terus kalau misalnya tidak ada persyaratan ini dan ini, ya sudah kita pakai yang umum. Ya, rumus untuk kumulatif growth faktornya yang R ini pakai yang rumus umum ini. Oke. Nah, kemudian yang lain lagi adalah terkait dengan faktor distribusi. Faktor distribusi kita sebut ada 2 sebenarnya, distribusi lajur atau distribusi directionnya atau arahnya. Sebenarnya ada 2, DD sama DL ya. Kalau misalnya jalannya itu satu arah, maka DD-nya itu adalah 1. Ya, kalau satu arah itu 1. Kalau 2 arah menjadi 0,5 DD-nya. Ya, DD-nya menjadi 0,5. Karena tadi LHR itu kan total 2 arah. Ya, maka DD-nya adalah 0,5. Nah, kemudian untuk faktor distribusi lajur
distribusi lajur ini kita pakai DL nilai DL ini kita tentukan berdasarkan jumlah lajur setiap arah. Kalau 2/2 undivided ini berarti kan 2 lajur 2 arah. Berarti satu arahnya ada berapa lajur? Ada 1. Ya, bukan 2. Kalau dia 2/2 begini, satu arahnya itu ada 1. Nah, kalau 4 lajur 2 arah, maka kita bisa pakai satu lajurnya ada 2. Satu arahnya ada 2 lajur. Maaf, satu arahnya ada 2 lajur. Maka di sini 2. Berapa nilai DL-nya? 80%. Ya, kalau misalnya 6/2, 3 lajur, satu arahnya ya 60. 8/2, 4 lajur, 50%. Begitu. Oke. Kemudian faktor ekivalen bebannya. Jadi tadi bukan hanya volume lalu lintas, tapi juga harus dilihat berapa bebannya ya. Nah, beban untuk masing-masing truk itu bisa kita dapatkan dari jembatan timbang atau survei WIM, weight in motion. Jadi dilihat berapa beban kendaraan itu ketika dia bergerak atau berjalan. Nah, itu didapatkan dari data WIM. Kemudian setelah tahu beban sumbunya tadi atau beban kendaraannya, maka dijadikan atau diekivalenkan terhadap beban standar. Untuk lalu lintas rencana itu dinyatakan dalam beban standar 80 kN atau 8,16 ton ya. 80 kN 8,16 dibagi 10 gitu ya. Kemudian berapa besarnya adalah beban ini P dibagi dengan beban standarnya. Nah, beban standarnya masing-masing jenis sumbu ini berbeda-beda. Ada yang kalau roda ganda, sumbu tunggal roda ganda ini 8,16 atau 80 kN. Kalau roda sumbu tandem roda ganda 13,5 atau kurang 13,75 ton. Jadi yang di sini P dibagi 13,7576 pangkat 4 ya, begitu. Itu untuk menghitung berapa ekivalennya. Kalau di MAK ini P dibagi 8,16 pangkat 4 kali 0,86. Nah, di sini tidak usah pakai ada faktor 0,086, tapi lah sudah P dibagi 13,76 ya. Kalau MAK tadi P dibagi 8,16 kalikan 0,086. Kalau di MDPC P dibagi 13,76 pangkat 4. Begitu ya. Nah, kapan menggunakan pangkat 4? Katakan menggunakan pangkat 5. Kalau misalnya diperkirakan bahwa lokasi tersebut bukan hanya kerusakan itu bukan hanya sekedar crack saja, tapi juga ada deformasi di tanah dasarnya, kita bisa pakai pangkat 5 ya. Bahkan Pak Catur itu ada pangkat 6, bisa pangkat 6 ya. Ini pakai pangkat 4 kalau untuk tanah yang dia masih stabil. Kalau yang pangkat 5 itu sudah tanah dasarnya sudah tidak cukup bagus, misalnya gitu, ada lendutan. Nah, berapa VDF-nya sekarang? VDF itu adalah sama dengan ekivalen damage factor EDF. Kalau di MAK ataupun cara MAK ataupun cara ASTO ya. Nah, ini contoh misalnya di Jawa misal gitu ya. Ini ada 2 beban aktual sama normal. Beban aktual itu apa? Beban aktual itu adalah beban sesuai kondisi di lapangan, dimana kalau sekarang ini kan banyak kan bebannya sudah beban overload ya, sehingga kita pakai yang beban aktual ya. Ini ada VDF-nya bisa pangkat 4, ini pangkat 5. Kalau normal itu ada rencana dari pemerintah tahun 2020 itu
mau dilakukan pembatasan beban atau bukan pembatasan beban, penegakan hukum untuk yang dia melebihi batas muatannya. Jadi yang beban overload sudah tidak boleh. Itu tahun 2020 katanya begitu. Tapi kenyataan di lapangan ya truk yang besar-besar sekarang ini masih tetap jalan. Ya, sehingga kita pakai ya beban aktual aja. Ya, beban normal itu kalau nanti sudah kondisi bahwa penetapan atau peraturan terkait dengan beban overload, pelarangan beban overload itu diberlakukan. Itu pakai beban normal. Ya. Nah, ini ada beban aktual, ada VDF nilainya VDF-nya. Sebenarnya ini artinya apa sih? Misalnya ya, truk 6B misal gitu ya. Kalau dia beban aktual itu dia 9,2, ini beban normal 5,1. Katakan ini bebannya sudah overload 6B misal gitu ya, T1.2. Artinya apa? 9,2 itu berarti satu kali truk itu lewat, nilai kerusakannya sama dengan 9,2 kali beban standar itu lewat, nilai kerusakan jalannya, ya. Seperti itu. Nah, yang ini kalau misalnya masing-masing jenis truk tadi dibedakan berdasarkan jenis muatannya. Ada yang dia muatan umum, ada muatan semen, pasir, misal gitu. Nah, ini kalau misalnya yang muatan umum dia ini salah ya, misalnya 0,2 atau 0,2 sama atau 0, ini 0,8 ya, muatan pasir. Kalau ini yang dijadikan 0,2 kalau dia muatannya hanya muatan umum misal gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada pembatasan terkait dengan jenis muatan, ya sudah kita pakai yang data yang di sini, tergantung dari jenis kendaraannya. Ya, jenis kendaraan ini yang mana? Ya yang tadi, jenis kendaraan yang ini 7A, 65B dan seterusnya itu ini. Nah ini loh, ya 5A, 5B dan seterusnya 6A, 6B, ya dari golongan jenis kendaraannya tadi. Oke. Kemudian dari nilai tadi kan sudah ketemu VDF-nya, ya. LHR-nya kita tahu yang dari hasil survei tadi yang selama 1 minggu dicari rata-ratanya atau dicari yang tertinggi selama 1 minggu, misal gitu ya, simak LHR-nya masing-masing jenis kendaraan, kalikan VDF-nya masing-masing jenis kendaraan, kalikan 365, kalikan DD-nya tadi kalau 2 arah 0,5, kalau 1 arah dia 1, DL-nya kalikan DL itu tergantung tadi 1 arah itu ada berapa jumlah lajurnya. Kalau 1 arah sama 1 ya 1, kalau 1 arah ada 2 ya 0,8 dan seterusnya ya. Kalikan R itu adalah growth faktornya tadi selama kumulatif selama umur jalan ya. Nah, contoh perhitungan akan saya berikan secara terpisah dari video ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.